dewasa. Semeter lebih. Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang 1.143 km, menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar. Namun Kapuas juga bisa berubah menjadi sumber bencana akibat ulah manusia yang merusak ekosistem sekitar. Menurut Gubernur Kalimantan Barat Sutar Miji, 10 tahun lalu Sungai Kapuas masih memiliki kedalaman 6 hingga 7 meter. Namun kerusakan di daerah aliran sungai mempercepat proses sedimentasi sungai. Ya 10 tahun yang lalu Sungai Kapuas itu kalau misalnya tidak hujan, nanti tidak pasang dan sebagainya, air surut terendah itu kedalaman masih bisa 6 meter, 7 meter. Ya. Sekarang ini tinggal 4,5 meter, artinya sudah ada pendangkalan 1,5 meter. Nah, panjang Sungai Kapuas itu 1.100 km. Nah, bayangkan kalau pendangkalan 1 meter di luas itu, pasti air akan bertahan di darat. Lama itu. Nah, pemerintah harusnya melakukan pengerukan. Sudah meminta pengerukan. 3 tahun ini tidak ada pengerukan. Oke. Nah, akibatnya ya sedimentasi semakin karena das sudah 70% rusak, sedimentasi akan cepat. Deforestasi hutan dituding memegang peranan penting atas bencana banjir yang melanda kawasan Kalimantan Barat. Global Forest Watch mencatat, Kalimantan Barat kehilangan 1,25 juta hektar hutan primer sejak tahun 2002 hingga 2020. Khusus tahun 2020, Kalimantan Barat juga kehilangan 3,58 juta hektar tutupan pohon, atau mengalami penurunan 26% tutupan pohon sejak tahun 2000. Juru kampanye hutan Greenpeace Ari Rompas juga mencatat banyaknya izin konsesi hutan di Kalimantan Barat yang diberikan tanpa batasan yang jelas. Di Kalimantan Barat itu luas konsesi sawit itu sudah sekitar 4,4 juta dan dia berkontribusi terhadap 1,2 juta deforestasi di Kalimantan Barat itu sendiri. Ada kebun hutan tanaman industri atau pulp and paper itu ada sekitar 1,9 juta. Begitu juga dengan logging concession itu 1,1. Jadi hampir sebagian wilayah Kalimantan Barat itu sudah dipenuhi izin-izin konsesi. Nah, izin-izin konsesi itu diberikan serampangan oleh pemerintah gitu. Jadi tidak ada batasan-batasan atau kemudian kriteria yang jelas, meskipun misalnya dalam menerbitkan izin itu ada wajib amdal ya. Ketika hujan lebat datang, dengan tidak adanya tutupan lahan sebagai wadah penampung air, tanah menjadi lumpur dan mengalir ke sungai, sehingga menyebabkan pendangkalan. Ketika debit air di sungai telah mencapai tinggi maksimal, maka air akan menggenangi wilayah di sekitar aliran sungai. Apalagi menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bulan Oktober dan November bukanlah merupakan puncak dari fenomena La Nina. Yang terjadi saat ini baru pembuka, belum benar-benar yang lebih tinggi ataupun puncak, sehingga potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang, angin kencang, ini masih akan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu kami mohon agar semua pihak di daerah maupun di pusat tetap terus bersiaga, karena ini mohon maaf hanya berganti wilayahnya. Jadi tergantung mana yang lingkungannya lebih rentan atau lebih terganggu, itu yang akan longsor lebih dahulu atau banjir lebih dahulu. Jadi ini ketahanannya saat ini benar-benar tergantung kepada ketahanan daya dukung lingkungannya. Pemerintah harus segera mencari solusi konkret agar bencana ekologis ini tidak semakin parah dan merenggut banyak korban.